Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 14 akan memaparkan hasil analisis fundamental dan valuasi dari saham PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau GoOod. Kami merekomendasikan buy untuk saham GoOod dengan target harga sebesar Rp700 atau potensi kenaikan sebesar 90% dari harga saat ini. Ada 3 katalis utama yang mendukung. Pertama, pertumbuhan pasar snack domestik seiring daya beli yang pulih. Kedua, ekspansi ekspor dan diversifikasi produk. Yang ketiga, valuasi yang masih under value sekitar 32% dibanding rata-rata industri F&B. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk adalah perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang makanan dan minuman kemasan. Pendapatan yang didapat dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini didapat melalui dua pendapatan, yaitu ada pendapatan domestik dan juga ada pendapatan ekspor. Dengan pendapatan domestik senilai 12,8 triliun dengan pendapatan ekspor sebesar 381 miliar. Sehingga dapat diketahui bahwasannya pendapatan domestik lebih mendominasi dari pendapatan ekspor. Untuk saham dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dimiliki oleh keluarga pendiri sebesar 41,42%, untuk Hormel Foods International Corporate sebesar 30,17%, untuk masyarakat sebesar 18,315%, untuk PT Tudung Putra Putri Jaya dimiliki sebesar 10,04%, dan untuk Treasury sebesar 0,06%. Selanjutnya, dari sisi industri, sektor makanan dan minuman di Indonesia terus tumbuh pesat. Nilainya sudah lebih dari 5,2 miliar USD pada tahun 2024 dan diproyeksikan akan naik 5 hingga 6% per tahun hingga 2028. Pendorong utama pertumbuhan ini adalah gaya hidup urban dan tren konsumsi praktis yang meningkatkan permintaan terhadap produk snack dan minuman kemasan. Selain itu, inflasi pangan yang terkendali di sekitar 3,3% dan perkembangan e-commerce serta modern trade juga mendukung peningkatan penjualan. Pemerintah pun terus memberi dukungan pada industri pengolahan pangan sehingga peluang bisnis di sektor ini masih terbuka lebar. Dalam persaingan industri, Garuda Food memiliki posisi yang cukup kuat. Perusahaan menerapkan diversifikasi produk mulai dari snack, biskuit, minuman, hingga produk coklat. Kekuatan merek menjadi salah satu aset penting. Garuda Food memiliki loyalitas konsumen yang tinggi dan distribusi luas, hingga lebih dari 300.000 titik penjualan di seluruh Indonesia. Selain itu, inovasi produk terus dilakukan seperti menghadirkan varian rendah gula dan tinggi nutrisi. Melalui kemitraan strategis dengan Hormel Foods, Garuda Food juga berhasil memperluas pasar ekspor ke lebih dari 20 negara. Selanjutnya, kami menganalisis posisi kompetitif Garuda Food menggunakan kerangka Potters 5 Forces. Pertama, dari sisi rivalry among competitors, tingkat persaingan tergolong tinggi terutama dengan Mayora dan Indofood yang bersaing pada inovasi rasa, harga, dan promosi. Kedua, ancaman pendatang baru berada di level rendah hingga sedang karena industri ini membutuhkan modal besar dan jaringan distribusi yang luas. Ketiga, daya tawar pemasok relatif rendah menuju sedang sebab bahan baku utama seperti gula dan tepung memiliki banyak sumber pemasok meski bahan impor masih sensitif terhadap harga global. Keempat, daya tawar pelanggan tergolong sedang menuju tinggi karena retail modern seperti Alfamart dan Indomaret memiliki pengaruh besar dalam negosiasi harga. Terakhir, ancaman produk substitusi cukup tinggi mengingat tren gaya hidup sehat mendorong konsumen beralih ke cemilan rendah gula serta rendah lemak. Secara keseluruhan, posisi Garuda Food tetap kuat berkat diferensiasi produk dan loyalitas merek yang tinggi. Dari hasil analisis keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Garuda Food memiliki posisi yang solid di industri makanan dan minuman. Perusahaan ini memproduksi berbagai kategori seperti biskuit, kacang, minuman, susu, keju, dan coklat bubuk di bawah 7 merek utamanya. Produk-produk Garuda Food telah diekspor ke lebih dari 30 negara dengan fokus utama di kawasan ASEAN. Selain itu, perusahaan juga berhasil meraih Top Halal Award 2024 untuk berbagai kategori produk seperti Garuda Kacang dan Coklatas Wafer yang menunjukkan kuatnya reputasi merek di pasar. Kinerja keuangan pun konsisten meningkat dari tahun ke tahun baik dari sisi laba bersih maupun laba per saham, menandakan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk menentukan nilai wajar dari saham GoOod, kami menggunakan metode relative valuation dengan membandingkan dari sektor sejenis yaitu INDF, MYOR, dan roti. Hasilnya, saham GoOod masih tergolong under value sekitar 32% dibanding rata-rata industri makanan dan minuman. Dari hasil perhitungan tersebut, nilai wajar saham GoOod diperkirakan berada di kisaran 650 hingga 750 per saham dengan potensi kenaikan harga mencapai sekitar 90% dari harga saat ini. Kami juga membuat 3 skenario, di mana base case berada di Rp950, base case berada di Rp680, dan worst case berada di Rp410. Dengan prospek pertumbuhan dan valuasi yang masih menarik, saham Garuda Food layak direkomendasikan buy untuk jangka menengah hingga jangka panjang. Sebagai perusahaan besar di industri makanan dan minuman, Garuda Food juga menghadapi sejumlah risiko yang perlu diperhatikan investor. Pertama, risiko operasional yaitu ketergantungan tinggi pada bahan baku seperti tepung, gula, dan minyak yang membuat margin perusahaan sensitif terhadap fluktuasi harga. Kedua, resiko regulasi dan litigasi karena industri F&B sangat diatur ketat dan Garuda Food pernah menghadapi kasus merek dagang untuk ekspor ke Malaysia. Ketiga, resiko teknologi di mana perusahaan pernah menjadi korban serangan ransomware sehingga peningkatan keamanan data menjadi lebih sangat penting. Selain itu, ada resiko substitusi dari produk-produk sehat seperti granola atau snack organik, serta pergeseran tren pasar menuju produk yang lebih alami dan ramah lingkungan. Untuk menghadapinya, Garuda Food terus berinovasi dan memperkuat strategi digital agar tetap relevan di tengah perubahan tren konsumen. Pada slide keuangan, dapat kita lihat pada grafik pendapatan Garuda Food mengalami peningkatan yang konsisten selama 4 tahun terakhir ini. Pada tahun 2021, 2022, 2023, hingga 2024 terjadi kenaikan yang cukup konsisten. Kenaikan dari 2020
4 ini menaik sebesar 16,05% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan kinerja keuangan yang sehat dan kemampuan perusahaan untuk terus bertumbuh meskipun menghadapi tantangan ekonomi yang cukup dinamis. Perlu dicatat pula bahwa Garuda Food tidak menerima bantuan finansial dari pemerintah dalam bentuk apapun, sehingga seluruh peningkatan kinerja ini murni berasal dari hasil operasional dan juga efisiensi internal perusahaan. Kemudian kita lihat di grafik mengenai rasio likuiditas, rasio lancar, rasio cepat, dan juga rasio kasnya semua menunjukkan bahwa Garuda Food memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar berada di kisaran 136,87% pada tahun 2024, menandakan bahwa aset lancar perusahaan lebih baik dan cukup untuk menutup kewajiban yang jangka pendek. Sementara itu, rasio cepat dan rasio kas juga menunjukkan tren yang sehat meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2024. Hal ini masih berada dalam batas wajar dan mencerminkan efisiensi pengelolaan kas serta persediaan. Secara sederhana, hal ini berarti Garuda Food mampu membayar seluruh utang jangka pendek menggunakan aset lancar, mampu memenuhi kewajiban tanpa harus mengandalkan persediaan, dan juga masih memiliki cukup kas untuk menjaga kelancaran operasional sehari-hari. Dengan kondisi keuangan yang kuat dan juga likuiditas yang terjaga, Garuda Food menunjukkan kinerja keuangan yang solid, stabil, dan juga berkelanjutan, sekaligus mencerminkan tata kelola keuangan yang cukup baik. Selanjutnya kita akan fokus pada rasio profitabilitas dan juga solvabilitas dari Garuda Food sendiri. Untuk yang pertama, terdapat rasio profitabilitas di bagian atas. Kita bisa lihat bahwa kinerja keuangan Garuda Food pada tahun 2024 mengalami perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Return on Asset atau ROA di tahun 2024 menunjukkan kenaikan dari tahun 2023. Ini menandakan bahwa Garuda Food semakin efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Kemudian, Return on Equity atau ROE juga mengalami peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, yang berarti perusahaan semakin efisien dalam menggunakan modal sendiri untuk menciptakan keuntungan. Sementara itu, Net Profit Margin tahun 2024 relatif stabil di angka sekitar 6%, yang menunjukkan bahwa setiap 100 rupiahnya penjualan menghasilkan laba bersih sebesar 6 rupiah. Jadi, meskipun tidak terjadi lonjakan besar, Garuda Food masih mampu mempertahankan tingkat profitabilitas yang baik dan juga stabil. Selanjutnya, kita beralih ke rasio solvabilitas yang ada pada grafik tersebut. Untuk bagian debt to asset ratio atau DAR di tahun 2024 tercatat sebesar 52,49%. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar separuh dari total aset perusahaan dibiayai menggunakan utang dan ini masih dalam batas sehat. Sementara itu untuk yang bagian DR atau debt equity ratio sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,11 kali. Artinya jumlah utang hanya sedikit lebih besar dibandingkan modal sendiri. Hal ini menggambarkan struktur permodalan yang masih aman dan juga terkendali. Lalu untuk time interest earned atau TIE mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2023 dengan nilai 5,688 kali atau 6 kali, yang berarti Garuda Food masih memiliki kemampuan yang cukup baik untuk membayar kewajiban bunga dari laba operasionalnya. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa Garuda Food berada dalam posisi keuangan yang kuat, profitabilitas yang stabil, dan tingkat utang yang terkendali, sehingga perusahaan memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh dan juga terus berinvestasi secara berkelanjutan. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian rasio aktivitas yang menggambarkan seberapa efisien Garuda Food dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Dari grafik yang bisa kita lihat bahwasannya secara umum performa aktivitas perusahaan di tahun 2024 ini relatif stabil dengan beberapa peningkatan kecil di beberapa rasio. Pertama, terdapat pada inventory turnover atau ITO pada tahun 2024. ITO tidak menunjukkan kenaikan yang terlalu signifikan. Hal ini berarti efisiensi pengelolaan persediaan Garuda Food tetap terjaga, dengan perputaran persediaan mencapai sekitar 16 kali dalam 1 tahun. Artinya Garuda Food mampu menjual dan mengganti stok barang-barang rata-rata setiap 2 hingga 3 minggu, yang cukup baik untuk industri dan juga khususnya industri makanan dan juga minuman. Selanjutnya ada Fixed Asset Turnover atau FATO. Untuk pada tahun 2024 ini memiliki nilai yang relatif stabil di angka 4 kali, menunjukkan bahwa aset tetap seperti mesin dan fasilitas produksi masih digunakan secara efektif untuk menghasilkan penjualan tanpa adanya penurunan kinerja yang berarti. Kemudian untuk yang receivable turnover ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 dengan tingkat perputaran mencapai 35 kali. Hal ini mengindikasikan bahwasannya Garuda Food semakin cepat menagih piutang dari pelanggan, sehingga arus kas masuk menjadi lebih lancar dan juga efisien. Terakhir ada asset turnover atau ATO, menunjukkan sedikit kenaikan di tahun 2024, menandakan bahwa Garuda Food semakin efisien dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan dengan rata-rata dana yang terikat dalam persediaannya hanya sekitar 2 hari. Dapat disimpulkan bahwasannya Garuda Food ini memiliki kinerja operasional yang solid dan juga efisien dalam mengelola aset serta modal kerjanya. Secara keseluruhan, rasio aktivitas ini menunjukkan bahwa Garuda Food berada dalam posisi yang cukup baik dari sisi efisiensi operasional, baik dalam hal persediaan, aset tetap, piutang, maupun total aset.
Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian ESG, yaitu Environment, Social, and Governance. ESG merupakan bentuk tanggung jawab Garuda Food terhadap keberlanjutan lingkungan sosial dan juga tata kelola perusahaan yang cukup baik. Pertama, dari aspek lingkungan atau environment, Garuda Food berkomitmen menjaga kelestarian alam dengan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan seperti responsible consumption and production serta climate action. Perusahaan pelaku berbagai inisiatif ramah lingkungan seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Kedua, dari aspek sosial, fokus utamanya adalah kesejahteraan karyawan dan juga bisnis yang inklusif. Untuk kesejahteraan karyawan, Garuda Food memperhatikan kesehatan, keselamatan kerja, dan kesempatan yang setara dari berbagai seluruh pegawai. Sedangkan untuk bisnis yang inklusif, perusahaan memperdayakan masyarakat lokal, mendukung UMKM, serta menjalin kemitraan dengan petani dan juga pelaku usaha kecil agar tumbuh bersama. Dan yang terakhir, dari aspek governance, Garuda Food menerapkan prinsip tata kelola yang baik dengan transparansi, akuntabilitas, serta etika bisnis yang kuat. Secara keseluruhan, komitmen Garuda Food terhadap ESG ini dibuktikan dengan penerapan 14 dari 17 Sustainable Development Goals atau SDGs yang ditetapkan oleh PBB, menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada profit, tapi juga pada keberlanjutan dan juga dampak sosial yang positif. Pada bagian environment, pada intensitas penggunaan energi, dapat dilihat pada grafik terdapat kenaikan dan penurunan grafik. Namun, pada tahun 2024 berhasil menurunkan penggunaan energi sebesar 4,21%. Lalu selanjutnya pada grafik intensitas penggunaan GRK pada Garuda Food tahun 2021, 2022, 2023 terjadi kenaikan intensitas penggunaan GRK. Namun pada tahun 2024 berhasil terjadi penurunan sebesar 9,31%. Pada intensitas pemakaian air Garuda Food sendiri pada tahun 2021, 2022, dan 2023 terjadi kenaikan dan juga penurunan. Namun pada tahun 2024 terjadi kenaikan penggunaan air sebesar 6,39%. Garuda Food sendiri juga memiliki PLT atap sebesar 2.554,06 ton karbon dioksida setara karbon dioksida, dan untuk energi biomasa memiliki sebesar 1.801,81 ton setara karbon dioksida. Pada grafik intensitas BB3, kita bisa mengetahui bahwasanya di sana terdapat penurunan sebesar 36,12%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan limbah berbahaya dan juga beracun. Lalu pada grafik intensitas limbah non-P3 yang bagian padat, terdapat kenaikan sebesar 15,27%. Sedangkan untuk yang limbah cair juga terdapat kenaikan sebesar 15,4%. Hal ini memiliki arti bahwasanya meskipun Garuda Food sudah cukup baik dalam mengurangi limbah P3, Garuda Food tentunya memerlukan peningkatan dalam pengelolaan limbah non-P3, terutama limbah padat dan juga cair. Selanjutnya terdapat grafik berupa penanaman pohon. Dapat diketahui bahwasanya sejak tahun 2017 hingga 2024 jumlah bibit pohon yang telah ditanam mencapai 45.663 pohon, dengan puncak penanaman yang terjadi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 10.250 bibit pohon. Berdasarkan hal tersebut, tantangan dari Garuda Food tentunya yaitu pengelolaan sampah kemasan pasca konsumsi. Dengan solusi didapatkan bahwa Garuda Food perlu mendorong advokasi kepada pemerintah guna mengoptimalkan infrastruktur pengelolaan sampah, berkolaborasi dengan penggiat lingkungan dan juga pelaku industri untuk mengurangi dan juga mengelola sampah pasca konsumsi serta menciptakan ekonomi yang sirkular. Selanjutnya kita masuk ke bagian pilar sosial, yang mana Garuda Food memiliki 10 program dalam bidang sosial keberlanjutan. Salah satu fokus utamanya yaitu kemitraan dengan UMKM. Melalui kemitraan ini, Garuda Food berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2024, realisasi biaya untuk program CSR mencapai 3,10 miliar. Dana ini dialokasikan untuk berbagai kegiatan sosial seperti pemberdayaan masyarakat dan juga program pendidikan. Contohnya, pada tahun 2024 bulan Maret, Garuda Beverage menyalurkan ratusan juta rupiah melalui beasiswa pendidikan dan 1.000 pasang sepatu sekolah untuk anak-anak. Selain itu, juga dilakukan kunjungan komunitas binaan kampung wirausaha di Sumedang sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal. Namun, tantangan ini dihadapi adanya bagaimana memastikan bahwa program-program sosial ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi komunitas lokal. Sebagai solusi dari Garuda Food sendiri yaitu mengintegrasikan budaya keberlanjutan dalam aktivitas sehari-hari karyawan, secara aktif melibatkan komunitas lokal dan perencanaan dan evaluasi program, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas dan juga dampak yang dihasilkan. Dengan langkah-langkah tersebut, Garuda Food berkomitmen menjaga keberlanjutan sosial dan juga menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat yang sekitarnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian pilar sosial, yang mana Garuda Food memiliki 10 program dalam bidang sosial keberlanjutan. Salah satu fokus utamanya yaitu kemitraan dengan UMKM. Melalui kemitraan ini, Garuda Food berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2024, realisasi biaya untuk program CSR mencapai 3,10 miliar. Dana ini dialokasikan untuk berbagai kegiatan sosial seperti pemberdayaan masyarakat dan juga program pendidikan. Contohnya, pada tahun 2024 bulan Maret, Garuda Beverage menyalurkan ratusan juta rupiah melalui beasiswa pendidikan dan 1.000 pasang sepatu sekolah untuk anak-anak. Selain itu,
juga dilakukan kunjungan komunitas binaan kampung wirausaha di Sumedang sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal. Namun, tantangan ini dihadapi adanya bagaimana memastikan bahwa program-program sosial ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi komunitas lokal. Sebagai solusi dari Garuda Food sendiri, yaitu mengintegrasikan budaya keberlanjutan dalam aktivitas sehari-hari karyawan, secara aktif melibatkan komunitas lokal dan perencanaan dan evaluasi program, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas dan juga dampak yang dihasilkan. Dengan langkah-langkah tersebut, Garuda Food berkomitmen menjaga keberlanjutan sosial dan juga menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat yang sekitarnya.